Baik, saya akan mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Ivana yang berjaga pada pagi hari ini. Boleh saya tahu nama Bapak siapa, umurnya berapa, dan alamatnya di mana? Baik, hari ini saya akan menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan serta inform concern dan juga meminta salah satu dari keluarga ataupun perawat untuk menemani pada saat pemeriksaan. Baik Bapak, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bagian urogenital Bapak. Nanti kita juga akan melakukan tindakan colok dubur. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Selanjutnya saya akan meminta satu perawat untuk mendampingi saya. Boleh perawat untuk mendampingi saya? Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk membuka pakaian bagian bawah. Boleh Bapak untuk dibuka pakaian bagian bawahnya? Setelah itu saya akan meminta pasien untuk berbaring. Boleh berbaring Bapak? Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO dan juga saya akan menggunakan handscoon. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian penis, glans penis, dan juga OUE, dan juga kita akan melakukan retraksi prepotium apabila pasien belum melakukan sirkumsisi. Pada pasien terlihat bahwa sudah melakukan sirkumsisi. Nah, untuk inspeksi yang pertama kita lihat adalah bentuk dan juga ukurannya apakah simetris atau tidak. Pada pasien terlihat bahwa penis dalam keadaan simetris dan juga tidak ditemukan adanya pembengkakan. Lalu kita lihat apakah ada perubahan dari warna kulit penis. Pada pasien nampak bahwa kulit penis dalam keadaan normal. Selanjutnya untuk glansnya, apa glansnya menutupi OUE atau tidak. Pada pasien terlihat bahwa glansnya dalam keadaan normal. Tidak ditemukan adanya smegma karena pasien sudah melakukan sirkumsisi dan pada bagian OUE-nya sudah tepat di bagian sentral. Selanjutnya kita lanjutkan untuk melakukan palpasi, yaitu palpasi pada bagian dorsal, yaitu kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui apakah adanya pembengkakan dan juga apakah adanya ciri-ciri benjolan atau tumor. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian ventral dan juga pada bagian OUE untuk melihat apakah lubangnya ada atau tertutup atau tidak, atau glans penis menutup OUE atau tidak. Baik, pada pasien dilaporkan palpasi pada bagian penis, dorsal dan ventral dalam keadaan normal. Selanjutnya kita lanjutkan untuk melakukan inspeksi pada bagian skrotum dengan meminta pasien untuk posisi berdiri dan juga terlentang. Boleh berdiri Bapak? Tujuan kita lakukan inspeksi pada bagian dengan cara berdiri ini untuk melakukan apakah ada meningokel atau hidrokel pada bagian skrotumnya. Boleh berbaring Bapak? Pada pasien tidak tampak adanya hidrokel ataupun meningokel. Selanjutnya kita juga melihat pada bagian saat berbaring, pada pasien kita lihat bahwa skrotum dalam keadaan normal, yaitu simetris antara kanan dan kiri, dan tampak testis berjumlah 2. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Selanjutnya kita akan menentukan terlebih dahulu ukuran dan juga bentuk. Pada bentuk tampak normal dan juga simetris. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian dalam atau isinya untuk mengetahui apakah simetris atau tidak. Pada pasien teraba bahwa skrotum berisi 2 testis dan juga bentuknya normal atau simetris. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada bagian skrotum untuk mendengarkan apakah ada bunyi tambahan atau tidak. Pada pasien tidak ditemukan adanya bulbu ritmik atau suara tambahan pada bagian skrotum. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada kelenjar limfonodi inguinalis untuk mengetahui apakah ciri adanya pembengkakan atau pembesaran pada kelenjar limfonodi sebagai tanda-tanda infeksi atau keganasan. Pada pasien tidak ditemukan adanya pembesaran pada kelenjar limfonodi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk melakukan rectal toucher atau colok dubur dengan menjelaskan kepada pasien. Baik Bapak, kita akan melakukan rectal toucher untuk mengetahui ampula rekti Bapak, sphincter dan juga prostat Bapak, dan juga kita akan melakukan refleks bulbula cavernosa. Baik, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Selanjutnya kita lanjutkan untuk meminta pasien untuk berbaring dalam posisi litotomi. Lalu kita akan menggunakan gel lubrikan untuk memudahkan kita pada saat kita melakukan rectal toucher. Setelah itu kita akan melakukan relaksasi pada sphincter ani dengan menekan pada bagian samping dan kita akan memasukkan jari kita. Kita akan menilai pada bagian ampula rekti. Pada pasien tidak ditemukan adanya obstruksi atau dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan menilai pada bagian mukosa, tampak normal, tidak adanya granula atau tidak. Selanjutnya kita lanjutkan untuk meraba pada bagian berlawanan, yaitu pada bagian prostat. Tidak ditemukan adanya pembesaran pada bagian prostat. Selanjutnya kita akan melakukan refleks bulbula cavernosa dengan salah satu jari telunjuk kita masuk kepada bagian anus, lalu salah satu tangan kita menekan pada bagian glans penis. Lalu kita akan merasakan apakah adanya tekanan atau adanya bagian yang mengikat pada bagian dalam atau sphincternya baik atau tidak. Pada pasien ditemukan dalam keadaan baik. Selanjutnya kita menjelaskan pada pasien. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai.
Selanjutnya hasil yang didapatkan adalah Bapak dalam keadaan normal, tidak ditemukan adanya kelainan urogenital. Selanjutnya saya akan melepaskan handscoon dan mencuci tangan kembali. Terima kasih.